Di tengah luasnya samudra, kapal-kapal raksasa bergerak perlahan menembus ombak. Beberapa membawa ribuan kontainer, beberapa mengangkut kendaraan, dan sebagian lainnya membawa jutaan barang yang digunakan manusia setiap hari. Ukurannya begitu besar, hingga dari kejauhan, kapal-kapal ini terlihat seperti kota terapung di tengah laut. Namun pernahkah kita berpikir, bagaimana manusia bisa menciptakan benda sebesar ini? Di balik megahnya kapal raksasa, terdapat proses pembangunan yang sangat panjang dan rumit. Semuanya dimulai bukan dari laut, melainkan dari galangan kapal yang dipenuhi suara mesin, percikan api, dan lembaran baja raksasa. Ribuan pekerja bekerja siang dan malam, mengelas, memotong, dan menyusun baja demi baja, hingga perlahan berubah menjadi monster laut seberat puluhan ribu ton. Sulit dipercaya bahwa kapal sebesar gedung bertingkat ini awalnya hanyalah potongan-potongan logam biasa. Dan seperti kehidupan, sesuatu yang besar selalu dimulai dari bagian kecil. Dalam dokumenter ini, kita akan melihat bagaimana manusia membangun kapal raksasa dari nol hingga akhirnya siap mengarungi samudra dunia. Sebelum satu lembar baja dipotong, kapal raksasa ini sebenarnya sudah lebih dulu dibangun di dalam komputer. Semua dimulai dari sebuah desain. Para insinyur kapal bekerja membuat perhitungan yang sangat detail, mulai dari panjang kapal, lebar badan kapal, keseimbangan beban, hingga kemampuan menghadapi ombak besar di tengah samudra. Karena kesalahan kecil saja bisa menjadi masalah besar ketika kapal mulai berlayar ribuan kilometer di lautan. Di ruangan penuh monitor dan blueprint, para engineer merancang ribuan komponen yang nantinya harus bekerja secara sempurna. Setiap jalur pipa, posisi mesin, kabel listrik, hingga ruang awak kapal. Semuanya direncanakan sejak awal. Kapal modern bukan hanya sekadar alat transportasi. Ia adalah gabungan dari teknologi, matematika, mesin, dan presisi tingkat tinggi. Bahkan untuk kapal kontainer terbesar, desainnya bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sebelum pembangunan dimulai. Dan jujur saja, melihat rumitnya desain kapal modern membuat tugas matematika sekolah terasa seperti latihan pemanasan. Namun justru dari ruangan inilah monster laut raksasa mulai lahir, bukan dari baja, melainkan dari ide dan perhitungan manusia. Setelah seluruh desain selesai, proses pembangunan fisik akhirnya dimulai. Lembaran-lembaran baja raksasa mulai dikirim menuju area produksi. Baja ini bukan baja biasa. Material yang digunakan harus memiliki kekuatan tinggi agar mampu menahan tekanan besar dari ombak, cuaca ekstrem, dan beban ribuan ton saat kapal beroperasi di tengah lautan. Beberapa lembar baja bahkan memiliki ketebalan yang sangat besar. Beratnya bisa mencapai beberapa ton hanya untuk satu potongan saja. Dan disinilah mesin-mesin raksasa mulai bekerja. Mesin pemotong otomatis bergerak perlahan di atas permukaan baja. Percikan api mulai berterbangan saat panas tinggi memotong logam tebal dengan presisi luar biasa. Suara gesekan logam terdengar keras memenuhi seluruh area galangan kapal. Setiap potongan dipotong mengikuti pola yang telah dirancang sebelumnya oleh komputer. Karena satu kesalahan kecil saja bisa membuat seluruh struktur kapal tidak presisi. Teknologi modern memungkinkan proses pemotongan dilakukan secara otomatis menggunakan mesin CNC dan laser industri. Mesin-mesin ini mampu memotong baja dalam ukuran besar
dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Sulit dipercaya, kapal sebesar gedung bertingkat ini awalnya hanyalah kumpulan lembaran logam datar. Namun perlahan, potongan-potongan baja mulai membentuk bagian-bagian penting kapal. Ada yang akan menjadi lambung kapal, lantai mesin, dinding tangki, hingga rangka utama yang menopang seluruh struktur raksasa ini. Menariknya, beberapa mesin pemotong modern bekerja hampir tanpa henti selama 24 jam. Ya, bahkan mesin di sini lebih produktif dibanding sebagian manusia saat hari Senin. Percikan api terus menyala, sementara kren besar memindahkan baja dari satu area ke area lainnya. Pekerja menggunakan alat berat untuk memastikan setiap potongan berada di posisi yang tepat. Semua dilakukan dengan ketelitian tinggi, karena kapal sebesar ini tidak bisa dibangun dengan asal-asalan. Dan mungkin inilah salah satu hal yang menarik dari teknologi manusia. Sesuatu yang terlihat sangat sederhana, seperti lembaran baja, perlahan bisa berubah menjadi kendaraan laut raksasa yang mampu mengarungi samudera dunia. Setelah seluruh baja dipotong sesuai ukuran, proses berikutnya adalah menyatukan setiap bagian menjadi struktur kapal raksasa. Dan disinilah tahap paling panas mulai dimulai. Para pekerja las mulai bekerja di berbagai sisi galangan kapal. Percikan api menyala tanpa henti, menerangi area produksi siang dan malam. Suara las, dentuman logam, dan suara mesin besar terdengar memenuhi seluruh area shipyard. Satu demi satu potongan baja mulai disambungkan. Perlahan, rangka kapal mulai terbentuk. Awalnya mungkin hanya terlihat seperti susunan logam biasa. Namun semakin banyak bagian yang dirakit, struktur besar kapal mulai terlihat dengan jelas. Beberapa pekerja bekerja di ketinggian puluhan meter. Mereka mengelas struktur baja raksasa dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Karena satu sambungan kecil saja dapat menentukan kekuatan seluruh kapal saat menghadapi ombak besar di tengah lautan. Dan menariknya, kapal modern tidak hanya dibangun oleh manusia. Di beberapa galangan kapal besar, robot pengelasan otomatis mulai digunakan untuk membantu proses produksi. Robot-robot ini bekerja dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Mereka mampu mengelas bagian logam besar secara cepat dan konsisten. Ya, bahkan robot sekarang sudah sibuk bekerja. Sementara sebagian manusia masih sibuk memilih mau rebahan atau tidak. Namun meskipun teknologi semakin canggih, peran manusia tetap sangat penting. Karena pembangunan kapal sebesar ini membutuhkan pengalaman, ketelitian, dan kerjasama yang luar biasa. Perlahan, struktur kapal mulai menjulang tinggi. Rangka-rangka baja besar disusun membentuk badan kapal. Dari kejauhan, bentuknya mulai terlihat seperti monster baja raksasa. Sulit dipercaya bahwa semua ini dibuat hanya dari potongan-potongan logam yang sebelumnya terpisah. Kren-kren besar terus bergerak mengangkat bagian struktur yang beratnya bisa mencapai puluhan hingga ratusan ton. Setiap bagian diposisikan dengan sangat hati-hati, karena kesalahan kecil saja bisa membuat seluruh struktur tidak presisi. Disinilah ketelitian menjadi segalanya. Pembangunan kapal bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga tentang presisi. Dan mungkin itulah alasan mengapa kapal modern bisa bertahan menghadapi ganasnya lautan selama puluhan tahun. Setelah rangka utama mulai terbentuk,
proses pembangunan kapal memasuki tahap yang jauh lebih besar dan menegangkan. Kapal raksasa modern tidak dibangun sekaligus dalam satu bagian. Sebaliknya, kapal dibuat dalam bentuk blok-blok raksasa yang kemudian disatukan seperti puzzle berukuran luar biasa besar. Setiap blok memiliki fungsi yang berbeda. Ada blok ruang mesin, blok tempat awak kapal, tangki bahan bakar, ruang penyimpanan, hingga bagian lambung utama kapal. Ukuran setiap blok sangat besar. Beberapa bahkan memiliki tinggi seperti gedung bertingkat. Beratnya pun tidak main-main. Satu blok bisa mencapai ratusan hingga ribuan ton. Dan disinilah kren-kren raksasa mulai memainkan perannya. Perlahan, struktur baja besar diangkat dari area produksi menuju badan utama kapal. Dari bawah, para pekerja terlihat sangat kecil dibanding ukuran blok baja yang melayang di udara. Pemandangan ini benar-benar menunjukkan betapa luar biasanya kemampuan teknologi manusia. Proses pengangkatan dilakukan dengan sangat hati-hati, karena sedikit kesalahan saja dapat menyebabkan kerusakan besar. Operator kren harus bekerja dengan tingkat presisi tinggi. Setiap gerakan dihitung perlahan. Blok demi blok mulai diposisikan dan disatukan. Perlahan, kapal mulai terlihat semakin utuh. Dan menariknya, meskipun ukurannya sangat besar, penyambungan setiap bagian harus tetap presisi hingga hitungan milimeter. Ya, kapal sebesar ini ternyata tetap membutuhkan ketelitian luar biasa. Mirip kehidupan juga. Kadang hal besar justru ditentukan oleh detail kecil. Proses penyatuan blok bisa memakan waktu sangat lama. Karena setelah dipasang, setiap bagian harus diperiksa kembali. Mulai dari kekuatan sambungan, struktur baja, hingga posisi antar bagian kapal. Semua harus benar-benar sempurna. Karena kapal ini nantinya akan menghadapi tekanan besar di tengah lautan. Semakin banyak blok yang dipasang, bentuk kapal mulai terlihat semakin megah. Dari kejauhan, struktur raksasa ini terlihat seperti gedung baja terapung yang perlahan lahir di tengah galangan kapal. Dan mungkin inilah salah satu alasan mengapa pembangunan kapal modern terasa begitu menakjubkan. Karena manusia bukan hanya membangun kendaraan, tetapi membangun monster baja yang mampu mengarungi samudra dunia. Setelah struktur utama kapal selesai dirakit, proses berikutnya adalah memasang bagian paling penting dari kapal raksasa ini, mesin utama. Tanpa mesin, kapal sebesar apapun hanyalah tumpukan baja yang diam di tengah laut. Dan menariknya, mesin kapal modern memiliki ukuran yang sangat luar biasa besar. Beberapa mesin utama kapal bahkan memiliki tinggi setara rumah 2 lantai. Beratnya mencapai ratusan ton. Tenaga yang dihasilkan pun sangat besar. Cukup untuk menggerakkan kapal seberat puluhan ribu ton melintasi samudra. Proses pemasangan mesin dilakukan menggunakan crane khusus berukuran raksasa. Mesin perlahan diangkat dan dimasukkan ke dalam ruang mesin kapal. Semua dilakukan dengan sangat hati-hati, karena sedikit kesalahan saja dapat menyebabkan kerusakan besar pada sistem kapal. Ruang mesin kapal terlihat seperti labirin logam raksasa, dipenuhi pipa, kabel, generator, turbin, dan berbagai sistem mekanis lainnya. Disinilah jantung kapal berada. Mesin utama nantinya akan terhubung dengan baling-baling raksasa yang berada di bagian belakang kapal. Baling-baling inilah yang akan mendorong kapal melintasi lautan. Dan jujur saja, ukuran baling-baling kapal modern kadang terlihat seperti kipas angin milik raksasa. Selain mesin utama, berbagai sistem penting lainnya juga mulai dipasang. Mulai dari sistem navigasi, radar, generator listrik, pompa air, hingga sistem keamanan otomatis. Kapal modern pada dasarnya bukan hanya kendaraan laut.
Ia adalah kota kecil yang mampu bergerak di tengah samudra. Beberapa kapal bahkan memiliki sistem komputer yang sangat canggih. Seluruh kondisi kapal dapat dipantau langsung dari ruang kontrol, mulai dari suhu mesin, arah kapal, kecepatan, hingga kondisi cuaca di laut. Teknologi modern membuat kapal raksasa mampu beroperasi dengan efisiensi tinggi. Namun di balik semua teknologi tersebut, tetap dibutuhkan manusia-manusia ahli untuk memastikan semuanya bekerja dengan sempurna. Perlahan, kapal mulai terlihat benar-benar hidup. Dari yang awalnya hanya rangka baja kosong, kini berubah menjadi mesin raksasa yang siap mengarungi samudra dunia. Setelah seluruh struktur dan sistem utama selesai dipasang, kapal raksasa ini akhirnya memasuki tahap penyempurnaan. Tahap di mana monster baja ini perlahan berubah menjadi kapal yang benar-benar siap digunakan. Proses pertama dimulai dari pengecatan. Seluruh permukaan kapal dibersihkan terlebih dahulu menggunakan alat khusus bertekanan tinggi. Karena kapal akan menghadapi air laut setiap hari, permukaan baja harus benar-benar terlindungi dari karat dan korosi. Lapisan cat khusus mulai disemprotkan ke seluruh badan kapal. Cat ini bukan sekadar untuk memperindah tampilan, tetapi juga berfungsi melindungi baja dari kerasnya lingkungan laut. Beberapa bagian kapal bahkan menggunakan lapisan anti korosi khusus agar mampu bertahan selama bertahun-tahun di tengah samudra. Dan menariknya, proses pengecatan kapal sebesar ini bisa memakan waktu sangat lama karena ukuran permukaannya benar-benar luar biasa besar. Dari kejauhan, para pekerja terlihat seperti semut kecil yang sedang mengecat gedung raksasa. Setelah pengecatan selesai, proses berlanjut ke tahap finishing. Logo perusahaan mulai dipasang. Nama kapal dicetak di bagian lambung. Lampu navigasi, sistem keamanan, hingga interior ruang awak kapal mulai disempurnakan. Di dalam kapal, berbagai ruangan mulai terlihat lebih hidup. Mulai dari ruang kontrol, ruang mesin, ruang istirahat awak, hingga sistem komunikasi modern. Sulit dipercaya bahwa beberapa bulan sebelumnya, tempat ini hanyalah rangka baja kosong. Dan sekarang, perlahan, berubah menjadi kapal modern yang siap berlayar melintasi samudra dunia. Namun sebelum benar-benar digunakan, seluruh sistem kapal harus diperiksa kembali. Para teknisi melakukan pengujian pada mesin, generator, radar, hingga sistem navigasi. Karena di tengah laut, kesalahan kecil bisa menjadi masalah besar. Setiap kabel, pipa, dan komponen elektronik diperiksa dengan sangat detail. Semua harus benar-benar sempurna. Dan mungkin, inilah bagian yang jarang dilihat orang, bahwa di balik megahnya kapal raksasa, terdapat ribuan detail kecil yang harus bekerja secara sempurna, secara bersamaan. Karena kapal modern bukan hanya tentang ukuran besar, tetapi tentang bagaimana setiap bagian kecil mampu bekerja bersama menjadi satu sistem luar biasa. Setelah melewati proses panjang selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, akhirnya tiba momen paling menegangkan dalam pembangunan kapal raksasa. Peluncuran kapal ke laut. Bagi galangan kapal, ini bukan hanya sekadar proses teknis, tetapi juga menjadi simbol keberhasilan dari ribuan jam kerja, perhitungan, dan kerja keras manusia. Kapal yang sebelumnya hanya diam di atas dok raksasa, akhirnya akan menyentuh laut untuk pertama kalinya. Dan jujur saja, momen ini selalu terlihat luar biasa, karena sulit dipercaya
benda seberat puluhan ribu ton bisa benar-benar mengapung di atas air. Sebelum peluncuran dimulai, seluruh tim melakukan pemeriksaan terakhir. Setiap sistem dicek kembali. Posisi kapal dihitung dengan sangat teliti, karena proses peluncuran harus dilakukan dengan sempurna. Sedikit kesalahan saja dapat menyebabkan kerusakan besar. Perlahan, pengunci mulai dilepas. Struktur besar kapal mulai bergerak. Suara gemuruh terdengar memenuhi area galangan. Semua orang memperhatikan dengan tegang. Kapal raksasa perlahan meluncur menuju air. Dan dalam beberapa detik, monster baja itu akhirnya resmi menyentuh laut. Ombak besar muncul saat badan kapal masuk ke air. Suasana langsung berubah menjadi penuh sorak dan tepuk tangan. Karena bagi para pekerja, ini adalah hasil dari kerja keras yang sangat panjang. Namun peluncuran bukan akhir dari proses, karena kapal masih harus menjalani berbagai pengujian di laut. Tahap ini disebut sea trial. Disinilah kapal diuji secara langsung di tengah samudra. Mesin dijalankan dalam berbagai kecepatan. Sistem navigasi diperiksa. Kemampuan bermanuver diuji. Bahkan sistem darurat juga harus dipastikan bekerja dengan baik. Seluruh pengujian dilakukan untuk memastikan kapal benar-benar aman sebelum digunakan. Dan menariknya, meskipun kapal modern dipenuhi teknologi canggih, laut tetap menjadi tantangan terbesar karena alam selalu lebih kuat dibanding manusia. Namun melalui teknologi, pengalaman, dan kerja keras, manusia terus berusaha menciptakan kapal yang mampu menghadapi ganasnya samudra. Dan akhirnya, kapal raksasa itu resmi siap berlayar. Siap membawa ribuan barang, melintasi benua, dan menjadi bagian penting dari kehidupan manusia modern. Kapal raksasa bukan hanya sekadar alat transportasi. Ia adalah bukti bagaimana manusia mampu mengubah ide menjadi sesuatu yang luar biasa besar. Dari selembar desain di layar komputer, hingga akhirnya menjadi monster baja yang mampu mengarungi samudera dunia. Di balik setiap kapal, terdapat ribuan pekerja yang bekerja tanpa henti. Ada engineer, operator crane, pekerja las, teknisi mesin, hingga seluruh tim yang memastikan setiap bagian bekerja dengan sempurna. Dan mungkin itulah hal yang paling luar biasa dari semua ini, karena kapal sebesar ini tidak dibangun oleh satu orang, tetapi oleh kerjasama ribuan manusia. Setiap percikan api las, setiap potongan baja, dan setiap baut kecil menjadi bagian penting dari sesuatu yang jauh lebih besar. Menariknya, kapal modern kini menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Sebagian besar barang yang kita gunakan setiap hari pernah melewati perjalanan panjang menggunakan kapal, mulai dari makanan, kendaraan, elektronik, hingga berbagai kebutuhan lainnya. Tanpa kapal-kapal raksasa ini, dunia modern mungkin tidak akan berjalan seperti sekarang. Namun di balik semua teknologi dan kemegahannya, laut tetap menjadi pengingat bahwa manusia terus belajar menghadapi alam. Dan sejauh apapun teknologi berkembang, samudra akan selalu menjadi tempat yang penuh tantangan. Tetapi justru karena tantangan itulah, manusia terus berkembang, terus menciptakan teknologi baru, terus membangun sesuatu yang lebih besar, dan terus membuktikan bahwa mimpi besar bisa diwujudkan. Selama manusia mau membangunnya, sedikit demi sedikit, karena semua hal besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan mungkin itulah cerita sebenarnya di balik proses pembuatan kapal raksasa.